Iya sayang. Aku minta duit lagi dong. Buat apa? Ya buat bayar tanggungan. Berapa? 1.500.000. Iya kan aku baru ngasih kamu kemarin 2 juta pas aku baru selesai gajian. Iya itu kan sama Bu Dewi. Ini beda lagi tanggungannya. Duh aku pusing banget. Ini aku punya tanggungan sama teman aku. Aku kan malu kalau nggak dibayarin. Tanggungan terus kamu. Sekarang aku kan belum gajian. Iya sayang. Sebenarnya aku tuh cuma salah jalan aja kemarin. Ya aku kemarin kena tipu sama orang karena investasi itu. Kita baru 1 minggu menikah, kamu udah kayak gini. Udahlah, lagian aku nggak dibuat apa-apa kok. Aku kan cuma salah jalan doang. Iya tapi udah berapa kali kamu minta untuk bayar tanggungan? Ya tapi kan kita udah nikah. Aku istri kamu dan kamu suami aku. Ya aku tanggungan kamu lah. Saya aku minta sama bapak aku kan lucu. Iya kan tapi 1 minggu ini nggak lama, baru 7 hari. Dan aku udah bayar tanggungan kamu berapa? Terus menurut kamu aku harus cari duit sendiri gitu? Iya. Terus gunanya kamu sebagai suami aku apa? Ya udah, aku bentar lagi coba cari pinjaman di Gitu dong. teman kerja. Udah, kalau bisa jangan cuma 1,5 juta, lebihin lah. Ya, katanya tanggungan kamu 1,5 juta. Ya masa aku nggak mau pegang duit? Aku kan juga butuh 500.000 mau kemana kayak gitu. Kan kemarin aku bayar tanggungan kamu 2 juta, 1 juta aku kasihkan kamu pas aku baru selesai gajian. Terus menurut kamu aku gimana? Aku disuruh gimana? Aku harus minta sama ibu kamu gitu? Atau aku harus minta sama ibu aku? Malu dong. Ya tapi kamu harus sederhana dong, nggak usah royal kayak gitu. Ya aku nggak royal, aku banyak tanggungan. Lagian ya, tanggungan itu kan kewajiban aku dan kewajiban kamu juga sebagai suami aku buat bayar. Ya tapi aku kan, kamu punya tanggungan belum kenal sama aku. Ya tapi sekarang tanggung jawab aku. Terus menurut kamu nggak mau bayarin gitu? Ya udah aku bayarin. Ya udah, kan aku udah bilang aku minta secara baik-baik sama kamu. Aku minta lebihin dikit aja. Ya udah aku berangkat kerja dulu. Nanti aku coba cari pinjaman. Udah. Ya udah, assalamualaikum. Salam. Beneran ada masalah dulu lagi. Gimana ya? Tapi mau gimana lagi? Yaudah deh, samperin aja deh. Akhirnya ketemu juga sama dia. Gimana Mbak dia? Udah dari tadi Mas Aldo. Ya baru. Gimana kalau masuk dulu ngopi kayak atau gimana? Nggak usah. Yang pasti di dalam pasti nggak ada suaminya. Iya, suami aku soalnya lagi kerja. Ya terus ini gimana? Minta tolong dong Mas Aldo. Minta tolong apa lagi? Kasih waktu dulu. Kasih waktu kayak gimana Mbak dia? Ya, tanggungan Mbak dia ini 15 juta ya. Itu nggak ada yang masuk sepeser pun. 500.000 ataupun 1 juta nggak Ya, ada. ini kan saya juga lagi ngusahain Mas Aldo. Usaha yang kayak gimana? Ya nyari juga, bukan diem di tempat. Saya juga nyari ke teman-teman Dari saya. kemarin nyari juga Mbak pinjaman. dia itu janji terus. Dan sekarang saya samperin ke sini juga nggak ada. Suaminya juga nggak ada. Tapi saya janji Mas Aldo, gajian bulan depan suami saya nanti saya lunasin deh, tapi separuh doang. Ya. Udahlah Mbak dia, ya. 3 bulan itu Mbak dia nggak bisa dapetin janji. Iya kan, tapi ada niatan saya untuk bayar Mas Aldo. Saya kan mau bayar separuh dulu, soalnya saya kan lagi nggak ada duit beneran. Soalnya itu kan nominalnya bukan hal kecil Mas Aldo. 15 juta itu banyak buat saya. Gini aja Mbak dia, gimana kalau sekarang kita ke tempat kerja suaminya Mbak dia? Nanti kalau misalnya ada sepeda motor di sana, saya bawa aja. Oh jangan gimana? dong Mas Aldo, gimana Ya buat jaminan. Ya Kalau kan? saya pulang nggak bawa apa-apa, ya percuma buat saya. Jangan deh Mas Aldo, kasihan suami saya juga. Gak mau tahu, mending kita kesana aja sekarang. Tapi ini suami saya juga sepeda motornya kan nggak yang mahal-mahal banget. Ya nggak apa-apa, kita bisa lihat aja di sana. Duh, gimana nih? Aku bisa habis kalau sampai ketahuan suami aku. Dari kemarin aku minta duit terus. Sekarang ini malah maksa banget lagi minta ke suami aku. Gimana Mbak dia? Kok malah bengong? Ya udah, ayo kita berangkat sekarang aja. Saya tutup pintu dulu ya Mas Aldo ya. Takut Iya. ada ini. Ya udah. Mbak, udah dikasih kebaikan, malah mempermainkan kayak gini. Jadi nanti itu lampunya pakai yang model terbaru aja, Mas Agus. Ya. Jadi diganti semua yang belakang, kita pakai yang model terbaru aja. Siap Pak, nanti saya bilang sama teman-teman di belakang. Siap, atur saja semuanya nanti berapa-berapanya sama totalnya sampai laporan sama saya. Gitu ya, siap. Ya. Jadi diganti semua ya. Siap Pak. Ya udah, Mas Agus beli sekarang aja. Siap Pak. Sang. Duh, istri saya. Mas Agus. Tumben Pak. Ya udah, sampean jalan, saya masih mau Siap, istri ya. Ngapain dia di sini ya? Oh, ini suami kamu. Iya. Si dia sama siapa? Sayang, kamu ngapain kesini? Ini siapa? Saya Aldo. Novel Mas. Siapa Mas? Ini, Mbak dia punya tanggungan sama saya itu 15 juta. Hah? Sayang, punya tanggungan lagi? Dan Mbak dia itu spesial pun masih belum bayar dari 3 bulan kemarin. Siap Mas Aldo. Saya mohon maaf ya kalau misal ya istri saya punya tanggungan, tapi saya akan selesaikan. Selesaikan gimana Mas? Ya saya berusaha selesaikan dengan tanggungan istri saya yang 15 juta. Oh ya Mas Afal. Mas Afal kesini naik apa? Naik motor Mas Aldo. Ya udah kalau gitu sekarang kita ke motor Mas Afal dulu. Mau ngapain? Udah, ikut aja. Di mana? Itu. Yaudah yuk. Ini motor saya Mas Aldo. Oh jadi ini motornya? Ya, ini Beat 2015. 2015. Iya Mas Aldo. Jadi gini Mas Afal. Motor ini rencananya akan saya bawa.
Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau ini buat jaminan istri saya, tanggungan istri saya, nggak apa-apa. Tapi saya mohon, mungkin ini pasarannya 8 sampai 10 juta. Jadi saya mohon jangan dijual, karena ini perjuangan motor saya. Tenang aja, saya nggak bakal ngejual motor ini. Saya juga kasihan kok sama Mas Noval. Baru nikah seminggu aja udah istrinya berulah kayak gini. Ya sudah, Mas Aldo. Mau gimana pun, sekarang istri saya adalah tanggung jawab saya. Saya cuma minta maaf. Dan secepatnya saya akan selesaikan tanggungan istri saya. Baik. Ini kontaknya, Mas Aldo. Kalau gitu, saya bawa dulu Mas Noval. Siap, saya ikhlas. Tapi saya mohon Mas Aldo, jangan dijual ya. Tenang, saya akan jaga amanah dari Mas Noval. Tapi juga saya minta tolong. Setelah ini, selesaikan tanggungan Mbak Dia. Siap, saya akan selesaikan tanggungan istri saya. Siap. Ini Mas Aldo naik motor. Ini saya masih mau jemput teman dulu buat bawa motornya. Ya sudah. Yaudah, kalau gitu saya tinggal dulu ya Mas Noval. Ya. Mohon maaf ya Mas Aldo. Siap. Mari. Ya. Sekarang korbannya motor aku. Ya mau gimana lagi? Aku 1 minggu nikah sama kamu. Udah puluhan juta aku keluar untuk bayarin utang kamu. Kan udah kewajiban kamu. Kamu memang tanggung jawab aku. Tapi hutang yang kamu lakukan itu sebelum kita menikah. Dan kita kenal baru 1 bulan. Tapi kamu minta nikahin. Ya gimana lagi? Emang udah jodohnya. Lagian masa aku harus cerita semua masa lalu aku sama kamu, termasuk utang-utang aku? Nggak mungkin kan? Ya udah, itu terserah kamu. Aku minta kamu berubah lebih baik ke depannya. Jangan lagi kamu menggali lubang dan aku yang harus tutup lubang. Iya, ini yang terakhir. Kamu sekarang udah tanggung jawab aku. Jadi setidaknya kamu harus, ya, hargai aku lah. Ya kamu harus lebih giat lagi dong kerjanya. Pekerjaan aku bukan bos, aku cuma mandor. Ya gaji aku udah cukup untuk keluarga Ya kecil kamu kita. jangan cuma kerja jadi mandor, cari sampingan dong. Apa kek, tukang parkir kek. Pokoknya aku harus tercukupi. Ya termasuk utang-utang aku. Ya udah, kamu sekarang pulang dulu. Aku mau lanjut kerja. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sehatkanlah badan hamba, lancarkanlah rezeki hamba. Semoga masalah keluarga kecil hamba segera selesai. Sepertinya aku harus sholat duhur dulu. Awas, Lo kemana say? ini isinya punya kamu nih. Kok isinya punya aku? Maksudnya? Kamu mending pulang ya. Aku juga mau beresin barang-barang aku. Aku mau merantau ikut temen aku. Merantau kemana? Keluar negeri lah. Ya udah, kalau memang kamu mau keluar negeri, ya udah, aku akan pulang ke rumah. Terus status aku tetap kan sama kamu. Ya nggak bisa lah kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Ya mending kita cerai aja. Enak. Gimana lagi? Aku nggak bisa ngandelin kamu. Enak ya? Coba kamu lihat, kamu pikir nih, ya, kamu pikir. Emang gaji kamu rasa cukup buat aku? Tanggungan aku masih banyak dan aku harus lunasin itu. Tapi aku udah lunasin beberapa. Dan motor aku barusan, ya tadi, udah diambil. Terus gimana? Kamu kan udah tahu dan kamu udah bilang sendiri barusan beberapa, ya. Sisanya masih banyak. Aku nggak bisa terus ngandelin kamu. Nih ya, untung banget nih temen aku ngasih ide sama aku, dia telepon aku, terus dia bilang kalau aku harus jadi TKW biar banyak duit, ya. Biar hidup aku nggak gini-gini terus. Kita itu 1 minggu baru menikah. Dan aku udah tanggung semua utang-utang kamu, meskipun nggak semuanya. Ya ini salah kamu. Sekarang kamu mau ninggalin aku ke luar negeri. Itu pilihan yang tepat buat kamu. Ya ini pilihan yang tepat buat aku. Sampai kapan aku mau hidup kayak gini? Ini salah kamu juga sebagai suami aku. Kamu nggak bisa menuhin semuanya, semua yang aku butuhin. Kamu ingat nggak? Waktu kita mau menikah, yang mohon-mohon itu kamu. Ya, Dan kamu meyakinkan orang tua aku. Aku kan udah bilang sama kamu. Kita baru kenal 1 minggu. Tapi kenapa kamu malah secepat itu minta nikahin sama aku? Tapi sekarang apa? Kamu mau ninggalin aku? Kenapa kalau aku mau ninggalin kamu? Kita sama-sama masih muda. Apa salahnya? Kita memang sama-sama masih muda. Tapi terlanjur aku udah menikahin. Kenapa kamu nyesel nikahin aku, ha? Kalau dibilang nyesel, aku nggak pernah nyesel. Tapi jalan terbaik buat kita itu bukan perpisahan. Oh, buat aku itu jalan terbaik. Ya mumpung kita masih sama-sama muda dan kita masih belum punya anak. Dan usia pernikahan kita masih muda banget kan? Ya udah, aku nggak bakalan nyesel kok jadi janda muda kayak gini. Oke. Jika itu yang terbaik buat kamu, aku akan lakukan. Daripada aku terus-terusan dibikin malu sama kamu, pernikahan kita baru 1 minggu, aku udah menanggung semua utang-utang kamu. Ya udah, kamu pergi ke pengadilan, ya, kamu siapin duit buat nebus surat perceraian kita. Aku nggak mau nebusin duit perceraian itu. Saya sendiri. Dia, Udah, dia. Ya Allah. ngapain masih di sini? Oh ya, satu lagi. Kamu jangan sampai ngomong sama orang-orang. Ya aku minta kamu buat jaga status kita.
Anggap aja kita belum pernah nikah. Ya biar kamu laku dan aku juga laku. Dia, surat nikah itu nggak bisa dibohongin. Ya aku tetap duda dan kamu tetap janda. Serah kamu deh. Dia, bentar. Apa lagi sih, Val? Makasih ya, 1 minggu. Kamu udah jadi istri yang menurut aku ya udah baik sama aku. Dan semoga kedepannya kamu memiliki kebahagiaan yang sangat bahagia. Udah. Nih kamu pergi aja. Sana, pergi. Ya udah dia. Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Bi mau yang mana? Yang mana? Mau es krim. Es krim. Ya. Yang warna apa? Rasa apa? Oh, coklat. Oh ya. Mami? Oh ini. Ngopi. Oh ya udah. Sayang, kamu yang pesennya. Biar aku anterin Bi. Bi mau pipis. Oh ya udah, yuk. Ya udah aku kamu aja. Aku anterin anaknya dulu ya. Permisi, Mbak. Ini Mbak Dia ya? Oh, bener bang. Ini siapa ya? Saya anak buah dari Bu Citra. Mbak ini yang mau ketemu sama Bu Citra kan? Iya bener. Ya. Oh iya, saya dia. Saya itu calon karyawan Bu Citra. Ya, yang CEO PTBM itu? Betul. Bu Citra dengan Pak Bos sudah di dalam. Oh, udah di dalam. Oh ya udah bang, aku langsung ke dalam ya. Silakan. Thank you. Noval. Dia? Wah, udah berapa tahun nih kita Apa kabar ketemu? nih, dia? Baik. Ini anaknya. Iya, ini anak aku namanya Ya. Bianca. Ya. Kesini ngapain? Iya, aku lagi. Kerja. Atau gimana? Kalau aku kerja kan nggak mungkin bawa anak oh, aku. Iya. Masih tetap jadi itu, apa namanya? Mandor ya? Rezeki itu ada jalannya masing-masing dia. Kalau aku tetap jadi mandor atau tidak, itu udah bukan urusan kamu. Dan sekarang aku udah punya istri dan udah punya anak. Tapi kasihan banget ya jadi istri kamu. Pasti nasibnya sama kayak aku dulu. Kurang tercukupi, terus juga hidupnya banyak tanggungan, menderita, ya kan? Aku dulu itu nggak mencukupi kamu itu karena kamu banyak utang. Wow, aku dulu tuh ya banyak tanggungan karena kamu gak bisa nyukupi aku. Jadi nggak usah memutar balikan. Ya karena kamu banyak utang. Ya karena ya utang aku banyak ya karena aku tidak tercukupi. Kalau aku tercukupi utang aku bakalan lunas semuanya. Oh iya, ini anaknya cantik juga ya. Tapi aku nggak yakin deh kalau ibunya tuh cantik juga. Dia. Udahlah, aku sama istriku yang sekarang itu bersyukur. Kita udah 5 tahun menikah dan ini anak aku sekarang udah umur 3 tahun. Jadi udah kita kenal-kenal biasa aja, nggak usah kamu menghina-hina kayak gitu. Aku nggak hina kok Val, tapi emang kenyataan kan. Atau jangan-jangan istri kamu lebih terlilit utang daripada aku. Iya, atau utangnya udah beratus-ratus juta tuh. Mau kemana? Kamu nggak sopan banget ya Val ngomong sama aku. Kenapa kamu malu? Malu kenapa dia? Ya mungkin malu ketemu aku kan. Soalnya kan ya gimana ya. Malu, Kalau Bi. misalkan nanti kepergok nih kamu sama istri kamu, nggak taunya istri kamu ya masih di bawah aku. Kenapa? Dia, kamu bilang istri aku di bawah kamu. Emang kamu sekarang kerja apa? Dan keadaan kamu gimana? Emang bener ya, aku masih belum nikah nih ya. Tapi aku bakalan jadi sekretaris kepercayaan dari CEO muda Bu Citra yang cantik itu, yang CEO PTBM. Ya terkenal lah di kota ini. Coba nih ya, aku tanya sama anak aku ya. Dek, adik Bi, yang namanya Citra itu siapa? Mami apa? Kamu nggak usah terlalu sering nonton Dracin deh kamu, ya kan? Mungkin kamu sering nonton Dracin, jadi kamu tuh mikirnya terlalu jauh. Masa iya? Nih, sekali lagi anak-anak kecil gak mungkin bohong. Bi, ya, ini namanya Bianca 22. Papa tanya, yang namanya Citra itu siapa, Bi? Mami. Gak mungkin Val, Bu Citra itu cantik, semua orang tuh tahu sama dia, nggak mungkin lah nikah sama kamu. Terserah kamu deh dia, mau ngomong gimana, yang penting ya semoga kamu diterima aja masuk sekretaris di PTBM. Ya pasti aku diterima lah Val. Karir aku tuh dari dulu tuh emang udah bagus ya, rekornya tuh bagus banget. Nggak ada aku tuh yang kayak misalkan cacat-cacat tentang pekerjaan tuh nggak ada. Semuanya bagus dan aku good looking, jadi nggak mungkin aku nggak diterima. Ya tapi sopan santun kamu nggak ada dia. Kamu siapa yang bisa ngatur-ngatur aku dan menilai aku seenak kamu, ha? Ya udah lah, suatu saat kamu bakal tahu dan perlu kamu tahu. Anak yang kamu hina barusan ini adalah bos tunggal di PTBM. Bener gak? Kok malah ketawa? Ya udah dia, terserah kamu. Oke? Aku masih mau ke toilet nih, nganterin anak aku pipis. Cek dulu tuh di dompet kamu. Cukup nggak buat makan di sini? Nanti ngutang di sini nggak bisa ngutang. Di sini itu makanannya enak, pizzanya enak tapi harganya merakyat. Pizza di sini tuh siapa sih yang nggak tahu kalau pizza di sini tuh enak? Nggak usah kampungan deh kamu, siapa? Ya udah deh dia, terserah kamu. Pulang. Ya udah, aku mau ke toilet sama anak aku. Hai Bu Citra, ini benar Bu Citra kan? Iya. Halo. Kenalin, saya dia. Oh ini dia. Iya. Duduk, silakan duduk Mbak. Permisi ya Bu. Ya. Gimana nih Bu tentang kerjaannya?
saya langsung keterima atau gimana? Gini, besok Mbak Dia datang aja ke kantor jam 8 lah, sekitar jam 8. Kebetulan juga suami saya sekarang pengen tahu langsung sama Mbak Dia. Oh, wah, nggak apa sih Bu? Oh ya, pasti suami Bu Citra ini orangnya keren, tajir, baik hati, terus juga banyak banget asetnya ya Bu ya? Masya Allah, semuanya cukup kok Mbak Dia. Soalnya kan Bu Citra cantik nih, Bu Citra juga kaya, ya pasti suaminya Mbak keren Dia juga dong. cantik kok. Tapi kan nggak kaya Bu. Iya. Berarti saya langsung ya Bu ya besok? Iya, besok jam 8 udah di kantor Siap, ya. siap, Sebelum siap. jam 8 diusahakan ya. Iya, oke Bu. Jam 7 pun saya langsung berangkat Bu. Iya, baik Mbak Dia. Yaudah Bu, saya nih kayaknya gugup deh ketemu Ibu, soalnya cantik banget. Saya mau cuci tangan dulu deh di belakang. Oh ya, Mbak Dia. Tangan saya kotor Bu, dari luar soalnya. Iya, Mbak Dia. Siap Bu ya? Ya. Wah, no, Val belum pulang, Val. Val, kau masih kaget nih dengar kabar ya. Aku punya kabar baik nih, kabar baik untuk diriku sendiri. Aku bakalan jadi sekretaris di kantor terbesar nih di sini di kota ini. Namanya kantor BM ya. Aku langsung ketemu barusan sama CEO yang cantik itu. Pasti aku terima dong. Udah ketemu. Udah dong. Ya udah, ini anak aku udah keburu makan es krim. Jadi udah ya. Ya kamu harus bersyukur. Ya, enggak Val, maksud aku kamu harus kasih tahu dong istri kamu yang sekarang kalau mantan istri kamu ini ya Ya. luar biasa. Bentar lagi aku kasih tahu ya. Pasti terkejut ya istri kamu. Bye dong Val. Bi mau makan es krim sama Berto. Ya udah, Berto. Bianca sama kamu ya. Siap, Bos. Nanti kalau ada apa-apa langsung kasih bibinya aja. Siap, Bos. Ya udah, cek saya dulu. Siap, Bos. Sayang. Bianca mana? Sama si Berto nanti kalau ada apa-apa atau nangis aku suruh kasih bibinya. Sang, barusan Mbak-mbak yang mau masuk ke kantor itu udah datang ke sini. Aku udah tahu. Hah? Udah tahu? Ya aku udah tahu. bisa? Sama orangnya pun aku udah tahu. Mbak Dia. Iya, aku udah tahu. Oh, saya kenal sama Mbak Dia. Kamu pertama kenal sama aku, kita pacaran dulu, aku udah bilang status aku gimana. Iya kan? Ya aku nikah 1 bulan. Jangan bilang Mbak Dia itu mantan istri kamu. Iya, bisa dibilang Val, ngapain kamu di sini sama si cantik ini? Kamu mending pulang aja deh, Val. Kamu jangan malu-maluin. Mbak Dia, stop. Dia suami saya. Bu, maaf ya sebelumnya, Bu. Ini ibu nggak bercanda kan? dia. Val, Aku suka nggak sopan banget deh, suka. kalau ini bukan istri aku nggak mungkin peluk-peluk kayak gini. Aku punya sopan santun nggak kayak kamu. Mbak Dia, saya di sini menghargai karena Mbak Dia mantan istri suami saya. Jadi tolong Mbak Dia juga hargain saya dan suami saya sekarang. Dia, kan aku udah bilang, ya. Ini istri aku. Mbak Dia, stop. Mbak Dia udah keterlaluan. Sekarang mending Mbak Dia pergi dari sini. Bu. Udah Mbak Dia. Bu, tapi saya nggak percaya, Bu. Nggak mungkin. Ya udah Val. kalau memang Mbak Dia nggak percaya, udah Mbak Dia sekarang silakan keluar. Udah dia, ya. Setiap orang punya masa lalu. Dan masa lalu itu ada yang bahagia dan ada yang suram. Dan setiap orang itu memiliki proses. Mungkin proses aku dulu sangat pedih, tapi sekarang terbayarkan oleh istri aku dan anak aku. Tidak ada ceritanya orang yang dulu itu susah tapi nggak bisa sukses. Terpenting dia mau berproses. Oke? Assalamualaikum. Silakan pergi. Bu, tapi kerjaan saya, Bu, saya belum masuk udah mau dipecat, Bu. Hah? Silakan. Kita nggak ada yang pecat. Cuma kamu nggak pantas ada di lingkup kantor kita. Bisa-bisanya sih aku ketemu langsung sama mantan istri kamu. Ya aku nggak tahu juga. Ih, bener-bener deh. Ini nggak nafsu makan aja. Ya nggak boleh kayak gitu dong, ntar nggak tambah gemoy. Jangan dihabiskan semua. Sabar, tenang, santai, relax, oke? Gak usah bad mood. Ntar aku kasih hadiah deh. Yaudah nih.